Disruption is the real CEO job. Apa itu? Yaitu tugas seorang CEO, yaitu membuat disruption atau merusak sebuah sistem untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Namun kalau itu dilakukan sebagai pejabat tidak sangat tepat. Karena kenapa? Jelas, ini bicara kemanusiaan, bukan berbicara untung dan rugi. Menjadi seorang CEO itu berat, apalagi merangkap sebagai staf khusus kepresidenan yang harus melihat landscape negeri ini dari atas. Ini tidak hanya membutuhkan kepandaian, namun integritas yang tinggi adalah hal yang paling mutlak dimiliki, karena supaya tidak terjadi hal-hal sedemikian ini yang terjadi saat ini. Sehingga saya pikir tugas CEO dibedakan dengan tugas yang namanya staf khusus kepresiden. Kalau seperti ini carut marut, apalagi anak muda harusnya kan memberikan sebuah integritas karena tidak terikat apapun, bukan malah mengembek ataupun malah mencari peluang di balik sebuah musibah. Kita nggak tahu deh nanti di depan apakah presiden dan jajarannya memiliki sebuah keputusan khusus ataupun sanksi khusus. Kita tunggu aja di mana negara ini bisa melakukan sebuah punishment hukuman supaya masyarakat juga tahu bahwa berhati-hati dalam menjalankan sebuah sistem kenegaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol sedikit nih, ada yang gaduh nih di Republik ini yang dilakukan oleh staf khusus kepresidenan, yaitu Andi Taufan. Beberapa hari yang lalu Andi Taufan membagikan surat kepada camat-camat di seluruh Indonesia untuk melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan perusahaan. Namun anehnya adalah perusahaan itu adalah milik dia. Beliau adalah CEO dari PT Amarta. Ini menjadi sebuah sorotan ketika surat itu beredar di masyarakat. Apakah pantas seorang staf khusus kepresidenan di wilayah-wilayah negara kita yang saat ini sedang mengalami sebuah musibah, dia memanfaatkan ini untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara pribadi ataupun kelompok? Hal ini memang langsung ditarik, hal ini memang terus diklarifikasi oleh kantor kepresidenan untuk mengecam berat apapun yang dilakukan oleh staf khusus presiden ini. Minta maaf pun tidak cukup menurut saya, karena ini sudah mencakup sebuah kesalahan, bahkan bisa masuk ke ranah pidana. Mundur pun juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Harus ada pembelajaran bahwa anak muda itu integritasnya yang dibangun. Jadi jangan abusive juga gitu, bingung terus akhirnya dia ingin berbisnis di wilayah nanti dulu, toh juga udah punya perusahaan. Lihat saudara kita hari ini yang memang untuk berpikir untuk hidup 1 bulan ke depan pun masih bingung, sedangkan saudara kita itu asik sekali bermain bisnis ataupun menjual pengaruhnya. Gambaran kita hari ini, semoga itu ajalah kesalahan anak muda hari ini, sehingga ketika harus diganti saja, kan masih banyak kok orang pintar di bangsa ini, juga yang punya integritas masih sangat luar biasa banyaknya. Oke, mungkin itu kali ini kita sharing sejenak supaya kita juga tahu ternyata apa yang dilakukan saudara kita Andi Taufan itu bukan kesalahan yang biasa. Maaf pun tidak cukup, mundur saja pun masih harus diperhitungkan apakah dia terjerat sesuatu hal terkait masalah kesalahan ataupun sebuah hukum yang harus dia pertanggungjawabkan. Terima kasih, semoga ini menjadi sebuah wawasan dari kita dan pembelajaran dari kita, sehingga ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.